Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk berbagi tugas aksi nyata modul 3.2. Saya Mariatri SPD, CGP Angkatan 6, Kota Sawah Lunto. Terima kasih kepada Ibu Nur Hasnah sebagai pengajar praktik dan Ibu Eli Eliani sebagai fasilitator. Tujuan pembelajaran khusus dari aksi nyata ini adalah CGP mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah tentang aset, kekuatan, atau sumber daya yang dimiliki sekolah. Adapun rangkaian kegiatan aksi nyata yang dilakukan adalah yang pertama, CGP melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru tentang aset atau modal yang dimiliki sekolah. Kedua, CGP melakukan diskusi dengan siswa kelas tinggi tentang aset atau modal yang dimiliki sekolah. Dan yang ketiga, CGP melakukan diskusi dengan orang tua dan tokoh-tokoh sekitar tentang aset dan modal yang dimiliki sekolah. Adapun dokumen dari aksi nyata ini adalah notulen kegiatan, foto dokumentasi kegiatan, serta hasil pemetaan aset atau modal sekolah. Ini merupakan notulen kegiatan dari diskusi dengan kepala sekolah beserta guru atau rekan sejawat. Selanjutnya, dokumentasi ini diambil ketika melaksanakan kegiatan diskusi bersama kepala sekolah dan rekan guru. Hasil pemetaan aset atau modal sekolah dilihat dari 7 modal yang dimiliki oleh sekolah. Modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan alam, dan modal finansial. Dari hasil diskusi yang pertama, didapatkan modal manusia yang dimiliki oleh sekolah yaitu kepala sekolah memiliki kepemimpinan yang bagus dengan kualifikasi pendidikan yang mumpuni. Kedua, memiliki guru ASN sebanyak 10 orang dengan persentase 83%. Selanjutnya, guru memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai, yaitu S1. Selanjutnya, guru sudah memiliki sertifikat pendidik berjumlah 8 orang dengan persentase 67%. Kemudian, memiliki 2 orang calon guru penggerak, siswa yang antusias dengan berbagai pembelajaran dan perkembangan teknologi, serta pengawas sekolah yang energik dan rutin melakukan monitoring. Modal sosial yang dimiliki sekolah yaitunya yang pertama kerjasama antar guru, rasa kekeluargaan yang tinggi, serta adanya saling berkolaborasi dalam melaksanakan kegiatan pendidikan. Selanjutnya, modal politik. Modal politik yang dimiliki oleh sekolah antara lain yang pertama kepemimpinan kepala sekolah, dua hubungan yang baik dengan dinas pendidikan, koramil, dan kantor pemerintahan lainnya. Ketiga, adanya MOU dengan BPR Talawi, kantor desa, polsek, serta puskesmas terdekat. Untuk modal agama dan budaya yang dimiliki sekolah adalah warga sekolah memiliki nilai religius yang tinggi dan adanya berbagai kegiatan pembiasaan keagamaan di sekolah. Sikap sopan santun yang masih tertanam dalam diri siswa, serta adanya budaya positif dari guru maupun siswa. Selanjutnya, nilai-nilai adat yang masih dijunjung tinggi, baik terlihat dari sikap, perkataan, maupun cara berpakaian, dan nilai-nilai kesenian yang masih dikembangkan. Modal fisik yang dimiliki oleh sekolah adalah yang pertama, tersedianya ruang guru yang memadai atau sesuai dengan jumlah guru yang ada. Kedua, tersedianya ruang kepala sekolah yang memadai. Tiga, adanya ruang administrasi yang lengkap dengan peralatannya. Empat, adanya ruang kelas sesuai dengan jumlah rombongan belajar. Lima, sebagian besar ruang kelas baru direhat. Enam, adanya wifi sekolah yang bisa digunakan warga sekolah. 7. Adanya sarana lain seperti musola, perpustakaan, kantin, pondok, dan taman di depan serta kebun di belakang sekolah. 8. Adanya toilet dan kamar mandi yang banyak dan sesuai dengan warga sekolah yang akan menggunakannya. 9. Adanya gudang yang dapat menampung barang-barang sekolah. Selanjutnya, kita lihat hasil pemetaan dari modal lingkungan alam. Modal lingkungan alam yang dimiliki adalah yang pertama, udara yang bersih, banyak pohon dan tanaman hijau lainnya, terdapat kebun di belakang sekolah yang bisa dimanfaatkan, serta memiliki sumber air yang bersih dan jernih. Selanjutnya, modal finansial yang dimiliki oleh sekolah.
Untuk modal finansial, adanya dana bantuan operasional sekolah atau BOS dari pemerintah pusat. Selanjutnya ada dana rutin dari pemerintah daerah. Dan juga terdapat dana alokasi khusus untuk pembangunan dan peningkatan kualitas pendidikan. Selanjutnya, kita lihat kegiatan yang kedua. Kegiatan diskusi ini dilaksanakan bersama siswa kelas tinggi. Berikut dokumentasi dari kegiatan diskusi bersama siswa kelas tinggi. Diskusi yang dilaksanakan adalah memetakan aset atau modal sekolah dilihat dari 7 modal yang dimiliki oleh sekolah. Yang pertama, modal manusia. Sekolah memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yaitu kepala sekolah yang baik dan tidak pemarah, guru-guru cerdas, baik dan menyenangkan, guru yang disiplin dan tepat waktu, serta siswa-siswa yang pintar dan bersemangat. Selanjutnya, modal sosial yang dimiliki sekolah adalah teman-teman yang suka membantu, guru suka membantu dan penuh kasih sayang, orang tua juga ikut membantu tugas yang sulit dikerjakan, dan juga orang tua mendukung kegiatan sekolah. Yang ketiga, modal politik. Modal politik yang dimiliki oleh sekolah antara lain adanya keyakinan kelas sebagai aturan kami di kelas. Pemerintah desa membolehkan kami atau siswa menggunakan lapangan sekolah. Dan Bapak dari Koramil datang untuk memberikan arahan kepada kami. Bapak dari Polsek datang dan bersosialisasi dengan kami. Petugas puskesmas rutin datang untuk melaksanakan kegiatan kesehatan. Selanjutnya, modal agama dan budaya. Modal agama dan budaya yang dimiliki sekolah adalah siswa mengaji dan tahfiz di sekolah. Kedua, belajar agama di dalam dan juga di luar kelas. 3, setiap pagi kami melaksanakan daurah tahfiz dengan guru kelas. 4, adanya kegiatan keagamaan di sekolah serta perayaan-perayaan Hari Besar Agama. Sekolah memiliki banyak modal fisik, yaitu kelas bagus dan luas, kelas indah dan penuh hiasan, meja dan kursi yang bersih, perabotan kelas lengkap seperti lemari, dispenser, kipas angin, jam, dan tong sampah, dan adanya infokus yang sering digunakan saat belajar, adanya buku-buku di pojok baca, musola luas dan peralatan yang lengkap, peralatan olahraga lengkap dan bisa digunakan, serta banyak pilihan kantin untuk berbelanja, dan perpustakaan yang bisa meminjam buku. Selanjutnya, modal lingkungan alam yang dimiliki sekolah adalah banyaknya pohon di sekitar sekolah. Ada kebun sayuran di belakang sekolah, airnya banyak dan melimpah, dan udaranya sejuk dan asri. Modal finansial yang dimiliki oleh sekolah adalah yang pertama, adanya dana bantuan operasional sekolah yang digunakan untuk kegiatan siswa. Kemudian yang kedua, adanya bantuan dari Basnas Kota Sawah Lunto, adanya bantuan dari anggota dewan, dan ada bantuan dari Pemda berupa pakaian sekolah. Kegiatan yang ketiga yaitu kegiatan diskusi dengan orang tua, komite, dan tokoh setempat. Berikut merupakan kegiatan dokumentasi dari diskusi bersama orang tua dan tokoh setempat. Pemetaan aset dan modal sekolah dilihat dari 7 modal yang dimiliki oleh sekolah. Yang pertama, modal manusia. Sekolah memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yaitu kepala sekolah yang kompeten dengan latar pendidikan S1, guru yang berjumlah 11 orang dengan latar pendidikan S1 dan 8 orang sudah memiliki sertifikat pendidik, siswa dengan karakteristik dan bakat yang beragam, serta orang tua atau wali murid itu memiliki pekerjaan yang beragam, serta memiliki latar pendidikan yang beragam juga. Selanjutnya, modal sosial. Untuk modal sosial yang dimiliki sekolah, yang pertama adanya kerjasama yang terjalin baik antar sesama guru. Selanjutnya, adanya kerjasama yang terjalin baik antara guru dengan orang tua atau wali murid. Yang ketiga, orang tua atau wali murid yang ikut tergabung dalam lembaga organisasi masyarakat seperti PKK, KAD, Kerapatan Adat Nagari, serta Badan Permusyawaratan Nagari, dan lembaga swadaya masyarakat. Untuk modal politik, di sini ada hubungan yang baik dengan lembaga pemerintah, misalnya dengan Polsek, Koramil, pemerintahan desa, serta kecamatan. Adanya hubungan yang baik dengan beberapa petinggi partai, serta anggota DPRD dan wali kota.
Selanjutnya, untuk modal agama dan budaya, yaitu yang pertama, adanya TPA atau TPQ berada di sekitar sekolah dan diikuti juga oleh siswa. Dan adanya majelis taklim yang diikuti oleh guru serta orang tua atau wali murid. Serta adanya sanggar tari dan randai atau sanggar seni yang bisa diikuti oleh siswa. Dan adanya juga perguruan silat yang dapat diikuti oleh siswa. Selanjutnya, modal fisik yang dimiliki oleh sekolah antara lain adanya fasilitas pendidikan yang bisa digunakan oleh siswa. Selanjutnya, adanya sarana dan prasarana yang memadai guna kelangsungan pembelajaran, adanya situs bersejarah seperti Makam Profesor M. Yamin SH dan Taman Makam Pahlawan sebagai sumber belajar siswa. Adanya tempat wisata di sekitar sekolah serta museum yang dapat dijadikan untuk kegiatan studi tour. Selanjutnya, untuk lingkungan alam yang dimiliki sekolah, yaitu lingkungan sekolah asri, serta memiliki tanaman dan juga udara yang bersih. Dan di sekitarnya ada bukit, danau, sungai, serta air terjun yang mudah diakses dan bisa digunakan untuk kegiatan luar sekolah. Selanjutnya, modal finansial yang dimiliki oleh sekolah. Adanya dana yang bersumber dari BOS, Basnas, Pokir, dari anggota dewan, dan juga beasiswa prestasi. Rencana tidak lanjut pemanfaatan modal atau aset sekolah. Aset yang dimiliki sekolah perlu dimanfaatkan di dalam proses pembelajaran. Kegiatan sekolah baik berupa intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler perlu ditingkatkan dengan pemanfaatan modal-modal tersebut. Perlu adanya evaluasi terhadap berbagai program atau kegiatan sekolah yang sudah ada tentang bagaimana pemanfaatan modal yang ada guna peningkatan kualitas kegiatan tersebut. Berikut beberapa pemanfaatan dari modal atau aset yang dimiliki oleh sekolah. Yang pertama, pemanfaatan modal manusia. Modal manusia dimanfaatkan tentunya sebagai pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah melaksanakan berbagai kegiatan pembelajaran serta kegiatan pendidikan lainnya. Kedua, sebagai penggerak atau motor kegiatan di sekolah. Dan yang ketiga, sebagai perancana, pelaksana, dan evaluator program sekolah. Selanjutnya, pemanfaatan modal sosial. Yang pertama, melaksanakan kolaborasi dalam kegiatan sekolah. Kedua, melaksanakan kolaborasi dengan orang tua dan tokoh setempat. Dan mengadakan berbagai kegiatan dengan melibatkan berbagai pihak. Pemanfaatan modal politik yang bisa dilaksanakan yaitunya melaksanakan kerjasama dalam mengadakan sosialisasi tentang ketertiban serta ilmu pengetahuan lainnya yang relevan. Kedua, menjalin kerjasama dalam melaksanakan berbagai kegiatan. Selanjutnya, pemanfaatan modal agama dan budaya. Di sini bisa dilakukan dengan mengadakan kegiatan tahfiz di sekolah dengan pengajar yang kompeten, serta melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler silat serta seni musik. Pemanfaatan modal fisik yang terdapat di sekolah, yaitu yang pertama, melaksanakan berbagai kegiatan pembelajaran, menggunakan sarana dan prasarana untuk kelancaran kegiatan pendidikan, serta menjadikan berbagai fasilitas yang ada sebagai sumber belajar. Pemanfaatan modal lingkungan alam dapat dimanfaatkan yaitu untuk pembelajaran proyek seperti P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema yang relevan. Kemudian menjadikan lingkungan sebagai sumber belajar. Terakhir, kita lihat pemanfaatan modal finansial. Modal finansial dapat dimanfaatkan dalam melaksanakan berbagai kegiatan dengan dana dari pemerintah dan sesuai dengan jenis yang ada. Kedua, juga bisa dimanfaatkan untuk membantu siswa yang kurang mampu. Demikianlah aksi nyata modul 3.2, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Terima kasih, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.